Yang kelima, ucapan terima kasih dan sambutan yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Burhan Barmawi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wa qala aidan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa qala aidan al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habib ingkang dimuliakan Allah, para alim, para hadir wal hadirat ingkang kaula hormati, alhamdulillah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring sedaya nikmat. Sesampune nikmat iman Islam, maka bagian nikmat kang ageng kaula lan panjenengan alhamdulillah dipun paringi nikmat panjang umur, dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi taufik lan hidayah. Alhamdulillah urun, alhamdulillah saged hadir wonten majelis ingkang mulia. Kumpul kali para habaib, mugi-mugi kula lan panjenengan saat niki kumpul kali para habib, mugi-mugi mangke teng akhirat tetep kumpul malih kali para habaib. Konten surganipun Allah Subhanahu wa taala, kali tiang sepuh kula lan panjenengan, kali guru-guru kula lan panjenengan, kali sederek kula lan panjenengan, kali anak putu sedaya, kali tiang-tiang ingkang gadhahi hubungan sae kali kula lan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Para hadir ingkang hormati, kaula minangka saking keluarga Romo Kyai Haji Barmawi, atas nama keluarga besar, atas nama anak, atas nama cucu, atas nama buyut dan seluruh keluarga besar Romo Kyai Haji Barmawi, matur nuwun rayupun panjenengan wonten majelis kang mulya. Mugi-mugi boten dugi teng mriki bekta penyakit kecuali mugi-mugi sedayanipun paringi sehat wal afiat. Bekta permasalahan mugi-mugi dipun paringi solusi terbaik. Ingkang dereng nikah pun mugi-mugi enggal-enggal dipun paringi jodoh. Sing jalar angsal lara estri kang salehah, sing estri angsal lara jalar kang saleh. Sedayane dipun paringi dzurriyyah salihah thayyibah. Lan tiyang ingkang nggih gadhahi keinginan badhe apapun hajate, sing pengin haji mugi-mugi saged haji lan umrah.
sing saweg haji mugi-mugi sedayanipun paringi sehat wal afiat, dipun lindungi kali Allah Subhanahu wa taala, dipun gampangaken anggene mlaksanaken manasik haji. Mugi-mugi pangkat lan wangsul angsan hajjan mabrur wa sa'yan masykur wa dzamban maghfur wa tijaratan lan tabur. Sedayane dikampangaken urusane, dikampangaken rezekine, dipun paringi rezeki kang halal kathah murah barokah, saged nggih ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Lan kawula nggih matur nuwun sanget atas kehadiran panjenengan, tiang-tiang ingkang mikiraken terlaksana acara niki, tenaga, pikirane, hartane sedayane mugi-mugi dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Habib Ubaidillah pun nggih ketingal. Mugi-mugi kehadiran para habaib, kehadiran Habib Ubaidillah dadosaken nambah keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Kawula lan panjenengan dipun paringi umur, mugi-mugi umure barokah, dipun paringi rezekine barokah, dipun paringi keturunane barokah. Apapun ingkang dipun paringaken Gusti Allah kangge kula lan panjenengan mugi-mugi dipun berkahi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi huduril Habib Ubaidillah Al-Habsyi. Semoga kedatangan beliau selalu menambahkan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tala'al badru alaina min thaniyatil وجب الشكر علينا فدعا للذين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جاي الله الحبيب عبيدillah bin Idris Al-Habsyi من مدينة الرباية والشرقية. أهلا وسهلا ومرحبا يا حبيبي يوم الحشر واجتماع وجب الشكر علينا. Alhamdulillah, acara dilanjutkan. Para hadirin ingkang kula hormati, alhamdulillah Habib Ubaidillah mumpun rawuh. Mugi-mugi dipun paringi sehat wal afiat, ditambah keberkahanipun, amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati,
wau kaula nyampaikan ayat Al-Qur'an sebagai pengeling kangge kaula lan kangge panjenengan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Eling-eling wong kang pada iman kabeh, jaga awakmu, jaga keluargamu saking geni neraka. Mireng napa mboten Bu? Mireng napa mboten Pak? Kula lan panjenengan diperintahkan jaga awak, menjaga diri, menjaga keluarga dari siksa neraka. Wau Habib Muhammad bin Ali menyampaikan, kula lan panjenengan diusahakan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak, jenengan siap ngangge kopiah? Siap ngangge kopiah? Boten keberatan? Teng pasar ngangge kopiah purun? Kerja ngangge kopiah purun? Purun bapak-bapak, coba pengaruh kopiah. Pengaruh kopiah. Tiang kang maksiat, bahwa Habib Muhammad bin Ali menyampaikan mandek maksiat karena pekewu. Namun ngangge kopiah para hadirin. Maka hadirin hadirin yang wa iyakum ibu-ibu, siap ngangge jilbab Bu? Siap ngangge jilbab? Ngaji teng pasar ngangge jilbab purun? Larini jenengan pripun? Putrine ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Al-insan tabibu nafsih. Manusia niku dokter awake piyambak. Jalan menuju surga niku wonten. Jalan menuju surga neraka juga wonten. Jalan menuju surga boten sami kali jalan mlebu neraka. Larene jenengan pun salat napa mboten Pak? Salat napa mboten? Sampun dados tiyang kang dolim, tiyang kang sepuh kang dolim, tiyang ingkang mendolimi pangapuntene, mendolimi awake, mendolimi keluargane. Tiyang kang boten salat niku mendolimi awake. Tiyang kang mendem mendolimi awake. Kira-kira lamun tiyang boten salat, boten turun puasa, panggenane teng neraka napa swarga? Kados niku para hadirin ingkang hormati. Lah para hadirin ingkang hormati mengakhiri. Nggih, tiyang sepuh sing sae, tiyang sepuh ingkang mikiraken keselamatan putra-putrine saking geni neraka. Guru sing sae niku guru-guru. Guru sing sae, guru sing mikiraken keselamatan muridé saking geni neraka. Lamun guru mboten berpikir keselamatan murid-muridé saking geni neraka, muridé ponceng-poncengan, lanang wadon sanes mahrome, menang jahat guru jahat. Guru sing dolim. Mboten guru, mboten pejabat sing sae, pejabat sing mikiraken masyarakat supados mlebet swarga. Sebaliknya lamun mboten mikiraken keselamatan masyarakat dengan mempermudah ibadah, membantu, maka niku pejabat sing dolim. Walhasil para hadirin kang hormati, fala tadlimu anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan perbuatan sing dimurkai kali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaula nyuwun panggonangan kali panjenengan, nggih mugi-mugi keluarga besar Rama Kiai Haji Fatmawi lan panjenengan sedaya
Nggih, mugi-mugi sedayana putra putri panjenengan ditadosaken putra putri salihin wassalihat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على إلقائه ونحن إلى الجولة السادسة على وقتها كلمات الشكر والترحيب باسم مدير معهد منبع الحكمة والدعوة التي سيلقيها الدكتور كيai الحاج محمد سلطان برماwi فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Acara yang keenam, ucapan terima kasih dan sambutan atas nama pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikmah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Sultan Barmawi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Uzkuru salat ala Nabi. في هذه الخولية المباركة أقرأ لكم أيضا قصائد من قصائد إمام الحداد في ديوانه المسمى بالدور المنظوم. Dumateng para hadir, qasidah ini selalu dibaca oleh Ki Barmawi dan mengukir dalam hati para murid-murid beliau. Qala Imamul Haddad radhiyallahu anhu nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Alaika bitaqwa Allahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhibhu min ar-rijzi wa wa khalif hawa nafsi allati laysa qasduha siwal jam'ili dari lati hashwuhal mihan washab dhawil ma'rufi wal ilmi والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتى وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصل بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتن
وسدد واصلح القلوب واهدنا لسنة خير الخلق السيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sadatina al-habaib al-afadil, para habib dzurriyyat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahirah al-mutahharah, keturunan yang telah disucikan oleh Allah, keturunan yang bernilai berlian di tengah-tengah kita. Selama ada habaib tidak terjadi kiamat. Tidaklah habib saat masuk satu negeri, masuk satu kampung, kecuali Allah menghendaki kebaikan untuk negeri tersebut. Tidaklah beliau hadir di majlis ini kecuali akan menghubungkan kita dengan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al-Habib Hasan bin Ali Al-Qaf, jazakumullah khair, telah membacakan qasidah. Qasidah ini terpatri dari kiai-kiai kita. Di situ wa ila sibtai nantasibu nasabah ma fihi min dakhali, bahwa nasab beliau para habaib sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang tidak ada keraguan lagi, bahwa yang menyampaikan itu seorang Imamul Haddad yang selalu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bingung. Majelis yang barakah, saya punya handphone, maksudnya untuk mengkontrol bagaimana panitia. Subhanallah, masuk satu WA, nasab Al-Ba'alawi begini-begini, putune Kanjeng Nabi jari dudu putune Kanjeng Nabi. Coba bayangkan, kok kober kayak wong sing padha wudu diurusi. Itu loh, kok khobar menyebar berita di dunia yang luas, medsos. Pangapunten sedulur, pangapunten. Bukan wonten kesamaan nama, jangan tersinggung, hanya contoh. John, kon dudu anake bapane kon. Kira-kira njukut watu apa ora? Njukut watu apa ora? John, kawan dudu anake bapane kon. Sampean kira-kira sewot apa ora? Coba. Ini dari satu sisi saja. Belum lagi hukum yang lain. Belum menuduh orang berbuat zina,
bagaimana wajah-wajah yang mulia ini dianggap keturunan orang yang zina. Ada qadzaf. Kata guru saya, ya Sultan, orang yang semacam itu tandanya su'ul khotimah. Kalau dia bertobat mau minta maaf dengan siapa? Mau minta maaf dengan siapa? Di sini hadirin kami sampaikan pada poin pertama ini penting sekali. Kenapa? Agar kita tidak termakan isu tersebut. Agar kita tidak ikut larut dalam pemahaman tersebut. Cukuplah yang kita hadiri khalnya Ki Barmawi. Numpak dokar karo Habib Jarahil Hasan sampai budak. Anak bocong PN kopi kiai ini karo kopi Habib kayak polisi militer putih kan mudum cakal dan kibar. Coba ini begini, itu penghinaan dari kopiah saja tidak terima, bagaimana dituduh dengan yang tidak baik. Sampai setelah Ki Barmawi insya Allah selamat. Saya terpengaruh sama WA yang baru masuk, belum saya buka, tapi saya ngerti isinya. Sana titik-titik tanda ini. Oleh karena hadirin ingkang kula hormati, dari sini supaya kita memahami bahwa Habib ya, beda kula wong Jawa sedulur. Gayane imamahan ya tetap sapa saja nyong kelasnya wong Jawa, kelasnya lempung. Iya. Kula mas kosida ya sedulur. Jare sampean apik beli. Ya kalah karo Habib Hasan, suaranya tok ora bisa tiru-tiru. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada para habaib, dan Ki Barmawi mendapatkan kemuliaan karena beliau menyambungkan diri kepada para habaib. Di antara guru-guru beliau, selain beliau sekolah di Termas, mondok Termas bertahun-tahun, beliau bangga, wa min masyayikhi, termasuk guru-guru besarku keluarga Said Sato yang ada di Mekah. Subhanallah. Rata-rata kiai Jawa pelajarannya di keluarga Sina Abi Bakar Sato dan keluarganya, Said Utsman, Said Umar dan seterusnya. Di sini ikhwan rahmatullah, maka makhaba, tidak sia-sia apa yang dijalani beliau, dan beliau sudah mendapatkan apa yang ditanam dalam masa kehidupannya. Yang kedua hadirin ingkang kula hormati, di tengah-tengah kita banyak para kiai. Para kiai kita harus takdim, kita hormat. Kiai-kiai kita adalah yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang mengenalkan kita kepada para habaib. Alhamdulillah, Habib Mahdi hadir. Masya Allah. Kang, bagus napa mboten Kang? Jawab sing seru, bagus napa mboten? Ya putune Kanjeng Nabi. Angger nyong jagong pinggire, ya mending lempung ketrempelan nur. Muga-muga oleh barokah, amin. Kiat wong-wong sing perek habaib menung bae wis. Sampeyan angger mangkat pengajian karo habaib pada apa sejen. Ya sejen, iya kan. Anak buahe, anak kebuline. Laras napa mboten? Itu dari sisi duniawi aja. Yang ketiga, para pejabat hadirin rahmatullah, hadir di tengah-tengah kita, maka kiai, ulama, pejabat, lamun betul-betul mengikuti jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, negeri ini akan menjadi negeri super power. Negeri ini akan menjadi negeri yang hebat, yang berwibawa dan ditakuti oleh siapapun, negara yang kita cintai ini. Laras napa boten? Kiai Hasyim Asy'ari resolusi jihad Landa meret, subhanallah. Jepang meret, PKI, ya gitu. Ini coba perhatikan Surabaya. Kebetulan saya sering ke Surabaya di kediaman beliau yang akan menyampaikan Mauidul Hasanah. Kami kalau di Surabaya di rumah beliau. Ya Allah, kayak apa tentang kondisi perang saat itu disampaikan informasi. Saking rigi hadirin tetap kokoh. Ya, kita upayakan demen Habib, maka sampean bakalan didemenikan yang Rasul. Amin. Demen Kiai sampean bakalan mulia. Amin. Para sedulur, bahasa kedaan endi ana umah sing dilepone Habib berarti Rasulullah seneng umah kuwe.
Subhanallah. Endi-endi anak kiai sing seneng Habib, maka sawise sedo kiai ini bakalan diholi. Contoh kiai pinter, sultan pinter, terus pilihan akhir diholi. Sebab apa? Uripe ora perek Habib, ora perek tok beda. Bagaimana menvonis Habib dudu putune Kanjeng Allah. Aja tiru-tiru ya Bu ya. Menteng nak pulsa oleh dosa. Kemudian hadirin yang hormati, sedikit kami sampaikan tentang Kiai Barmawi. Beliau mendapatkan keberkahan karena dalam jalur tol mahabbatu ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nang kitab-kitab itu begitu selalu. Dan beliau memiliki sifat asyaja'ah, kendel, pemberani. Ingsun luwih seneng mati dibacok musuh daripada mati nang ranjang. Kira-kira kalau sampean pada apa beda? Zaman fitnah PKI umi kula teng Lawang mriki kali abah kula. Jarige Barmawi endi sing mati dhisik ora bakalan nyerah langsung. Umine kula disiapaken senjata. Abah kula senjata lengkap. Ayo marani ora bakalan mundur langsung. Kakak kula jenenge Mas Zeni niki masjid peteng petan. Abah kula medal. Zeni wonten napa Bah? Kon jawane jaga apa ya? Balik turu. Kongkon balik turu. Apa ya rasa dijaga? Begitu. Sifat saja itu biasanya bergabung dengan karam. Loman, para sedulur yang hormati, maka Kiai Barmawi ini termasuk bagian orang yang loman. Saking ngriki para hadir ingkang kula hormati, maka perjuangan beliau Masya Allah dari kota Tegal kemudian ke tempat ini lewat sebuah proses mimpi. Apa mimpi beliau? Gal ente tanam ini pohon disirami. Setelah sadar, beliau sampaikan kepada gurunya, ya Syekh ra'aitu fil manam kada wa dzak. Apa kata gurunya? Barmawi, di tempat itu kau tak buka masjid dan kau makmurkan masjid ini. Maka dulu sebelah barat itu musola kecil. Ba'dal Isya masyarakat duduk-duduk di depan musola. Satu orang tua ceritakan pada saya, datang nur dari arah timur. Setelah sampai nur itu, ternyata Kiai Barmawi hadir. Subhanallah. Gitu hadirin rahimakumullah. Maka majelis ini dibuka. Masjid ini dibangun dengan masyarakat. Ada yang wakaf, keluarga Kiai Haji Saleh, dan ada yang membangun. Semuanya itu di kuburan. Kalau ikhlas diterima, sekarang mereka sedang menikmati indahnya perjuangannya. Alhamdulillah. Ada hal lain tentang perjuangan. Beliau punya teman yang akrab. Kiai Abdullah Zaini Setinggil Demak, Pesantren Al-Fatah. Subhanallah. Beliau tempat Kiai jenengan pun wonten pesantren alhamdulillah. Kiai Barmawi ananging. Kenapa? Depan saya itu gereja. Terus pengen nopo ditumbas. Abah kula sumpah. Demi Allah, aku tidak akan pulang Tegal sebelum tuku gereja. Sumpah nih, tidak mau pulang, tidak mau melanggar sumpah tentu sebelum aku membebaskan gereja itu. Maka beliau berupaya dihubungi teman-temannya, termasuk keluarga bin Sungkar, Semarang, sehingga mampu membeli gereja kemudian dibongkar untuk perluasan pesantren. Itulah perjuangan, itulah sesuatu yang harus diupayakan. Kenapa? Lewat pendidikan maka umat ini akan terbangun. Saking mriki alhamdulillah keluarga besar dari Setinggil Demak hadir, kemudian juga teman-teman dari Jawa Timur, dari Jakarta, dari luar kota, saya sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Oleh karenanya hadirin rahmatullah, beliau subhanallah mondok luar biasa, panjang. Satu saat abahnya kirim surat, suruh pulang. Barmawi cukup mondok bojo. Kira-kira jawaban panjenengan apa Kak? Ya marhaba, alhamdulillah. Bunga Mbak, Kiai Barmawi meneteskan air mata. Kenapa?
Nangis, lebih mencintai mencari ilmu daripada tawaran bojo. Akhirnya beliau menikah, alhamdulillah, dengan ibunda Haja Maliha, terlahir 17 keturunan. Beliau wafat, nikah lagi dengan umi saya, Nyai Halimah Hasan, alhamdulillah dapat 24 keturunannya. Alhamdulillah. Terakhir Ustaz Muhammad Burhan yang tadi nyambut, anaknya sudah 13. 3 baru dari 1 istri. Kira-kira bojone kurang lebih. Itulah hadirin karomati. Jadi banyak anak luar biasa. Terakhir, kedekatan beliau dengan para ulama, saya lihat surat-surat beliau. Kiai Hasyim Asy'ari murosalatnya dengan bahasa Raqiyah, bahasa Arab yang istimewa. Kemudian dengan kiai-kiai yang lain, maka hubungan terjalin dengan luar biasa, khususnya mengambil sanad, mengambil ilmu dari para habaib. Maka para rawuh ingkang kula hormati, betulan di sini ada putranya Habib Abdullah bin Ahmad. Saya ini ke Condet, ke rumah beliau. Situ ada Habib Ali Al-Kaf. Kulo salaman kali Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Kulo niat, kulo bar mondok, bar khidmah teng Habib Abdullah. Ternyata Habib pindah ke Jakarta. Akhirnya napa? Ya Abah, ada Muhammad Sultan bin Kiai Barmawi. Beliau mengatakan nikmat kiai. Ini pakai bahasa. Nikmat kiai, bukan saya mengatakan. Setelah beliau melihat perjalanan Kiai Barmawi wafat, sebuah kalimat yang pendek tapi memiliki arti yang luas. Nikmat kiai sebaik-baik kiai beliau. Dan sekarang kita hadiri haulnya. Alhamdulillah. Ada lagi keluarga dari Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas. Itu bersama satu rumah. Kiai Barmawi di samping kamar, krungu bengi tadi ana wong kanda-kandahan. Besok pagi ketemu Habib Muhammad. Kiai Barmawi mau bengi ngeringokna ya? Nggih Habib, tamu sing Baghdad teka. Subhanallah. Begitu hubungannya berat, hubungannya erat, mohon maaf. Akhirnya sebelum beliau wafat, ikhwan rahimakumullah, maka beliau bilang sama umi saya, Halimah nang jaba akeh tamu. Bagus. Pakai jubah. Mereka orang-orang mulia, dimuliakan, dihormati, buka pintu. Umi kula buka pintu, ternyata sepi. Abah sepi Abah. Subhanallah. Boten wonten tamu. Kae nang arep wis pirang-pirang. Medal malih, boten malih melebat. Abah kula pun nutup lisannya dalam akhir kehidupannya. Semoga husnul khotimah dan kita mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin rahimakumullah apa yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dumateng para habib, mohon maaf tadi saya menyampaikan sesuatu terbawa karena ana WA Habib tutu-putune Kanjeng Nabi. Kita tidak akan terima para sedulur. Kenapa? Karena itu adalah asas din. Karena itu bagian daripada agama. Ya, maka dari sini saya mengharapkan panjenengan tetap dalam ajaran-ajaran kiai-kiai sepuh kita, Kiai Abu Ubaidah, Kiai Said, Kiai Abu Suud dan kiai-kiai yang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, ibu-ibu pangapunten nggih Bu nggih. Wa mun didongakaken bocah-bocah wadon sing durung ali jodoh didongakaken jodone sing bagus saleh. Wong lanang sing pengen bojo muga-muga oleh bocah wadon sing jamilah. Ngerti jamilah Bu? Ayu lan apik akhlake. Amin. Sing durung oleh keturunan muga-muga oleh dzurriyyah salihah thayyibah. Semoga Allah diberikan kesempatan sebagaimana Allah kumpulkan pada siang hari ini, Allah kumpulkan kembali kelak di surga Allah taala beserta para habaib, para kiai dan panjenengan sedaya disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Monggo maca qasidah Bu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ahlu baitil Mustafa
الظهر هم أمان الأرض فذكري رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Keluargane Kanjeng Rasul niku papaku bumi napa Bu? Ajeg kokoh para sedulur. Dan Tegal alhamdulillah daerah pesisir yang disinggahi para habaib sehingga panjenengan alhamdulillah dadi tanggane Habib. Moga-moga akhlaknya dijaga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin rahmatullah. Apa yang kami sampaikan nanti mau itu hasanah kami beri waktu 60 menit 1 jam sehingga jam 12 kurang seperempat kita akan akhiri majelis kita. Dumateng siapapun yang telah membantu acara ini kami sampaikan matur nuwun, teman-teman Banser, siapapun yang ikut andil kami menyampaikan matur nuwun, jazakumullah khairan katsira. Kemudian Al Habib Ubaidah bin Idrus Al Habasyi, alhamdulillah beliau padat para sedulur jadwalnya tapi masih menyempatkan hadir dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan beliau dipun paringi sehat walafiat, dakwahnya diterima Allah dan Rasulnya, membahagiakan datuknya. Alhamdulillah, amin ya rabbal. Kulo kali abae ziarah teng Mbah Bungkul teng Wonokromo. La ilaha illallah, la ilaha terus. Waktu niku Mbah Bungkul medal ngangge pakaian Jawa. Habib niku nyuwun napa Habib jamaah panjenengan ziarah. Mbah Bungkul dongaknake wong padha njaluk hajat ya. Mbah Bungkul ditokangaken. Waktu niku sedulur kula kali angkatan laut saat niku marinir ziarah. Subhanallah. Niki abai ziarah napa sedulur? Mbah Bungkule medal, Habibe niku sing derek ziarah pengine nopo? Nggih dongakaken semoga hajate kabul. Insyaallah sedaya kang hadir sampeyan donga khusyuk, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling akhir saya lupa, di sini ada pendidikan kelompok bermain disebut PAUD, ada RA setara dengan TK, ada MI setara dengan SD itu di bawah Kementerian Agama, MTS sama dengan SMP, Alia sama dengan SMA, kemudian ada pondok pesantren, majelis ilmu dan seterusnya. Pada saatnya semoga ada perguruan tinggi Mambaul Hikmah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, wau kula disebut doktor. Kenapa? Kula sampaikan iki kramate guru kula. Kula mondok, guru kula sampaikan Sultan Isytarik fil Jami'ah. Kok ikut kuliah? Kula kuliah Habib. Ente ikut kuliah. Wong sarungan kongkon kuliah. Kula paham, ini isyarat saking guru kula. Subhanallah S1 mboten lulus bojo sih. Dua anak siji, subhanallah. Akhirnya S1 lulus, alhamdulillah daftar lagi S2, alhamdulillah sampai S3 peragat. Ini semuanya berkah guru saya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Aslinya izin diundang doktor, tapi memang priben mana. Jadi para rawuh yang hormati, semoga anak-anak kita bisa sekolah sampai tinggi, amin. Melanjutkan, mengembangkan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kebetulan beliau Habib Ubaidillah kecil bareng dengan saya di Jawa Timur, dipanggil di Darul Dakwah. Sekarang beliau hadir di tengah-tengah kita. Juga ada Ustaz Wahidin, beliau mudir Ma'had Al-Khairat di Parung, di Bogor. Mohon maaf hadir di tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah semangat dan kebaikan untuk kita semuanya. Demikian para habaib, para kiai, terima kasih para pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على كلماته ونحن إلى الجولة السابعة ألا وهي الإرشادات والتوجيهات من ضيفنا الكريم من مدينة سورابيا الحبيب عبيد الله بن إدريس الحبسي فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا.
Acara yang ketujuh, nasihat keagamaan yang akan disampaikan oleh tamu kita yang mulia dari kota Surabaya. Waktu dan yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdillah bin Idrus Al-Habsyi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati bini'amihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tatanazzalu rahmat وبذكر حبيبه محمد تتنزل البركات والفيوضات والإمدادات الذي رفع أهل العلم إلى أعلى الدرجات والذي قدر الحياة والممات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وصلاة الله وسلامه على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد أشرف البريات وعلى آله وصحبه سادة القادات والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامات. Amma ba'du, yang saya hormati para habaib, zuriyah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang jelas mereka datang ke majelis ini bersama ayahanda datuk mereka, sehingga berkahnya akan menyebar kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormat terutama senior saya, kakanda saya, Al-Habib Mahdi Al-Hayyid. Beliau ini alumni pertama di Darul Mustafa. Sebetulnya saya malu ceramah di sini, cuman karena sudah terlanjur menerima undangan dari ustadzi, beliau ini ustadzi, Ustaz Sultan Barmawi ini ustadzi. Ketika Al-Fakir belajar di Darul Lughah wa Da'wah, sekali ustaz tetap ustaz, nggak ada yang namanya mantan ustaz. Dan beliaulah yang menyebabkan saya berangkat ke Hadramut, karena beliau yang menyampaikan ke Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Ustaz Hasan telepon, mau ke Hadramut ya Ubaidillah, ayo. Turid an tadhhab ma'i? Naam ya Ustaz. Cuman sebagai pelengkap. Alhamdulillah, ini berkat beliau. Yang saya hormati para kiai, para alim, terutama segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ki Haji Barmawi, terutama beliau Dr. Kiai Haji Sultan Barmawi beserta saudaranya Ustaz Burhan. Yang mana Ustaz Burhan ini satu angkatan sama saya Darul Mustafa, insyaallah Ustaz. Nah, masyaallah. Yang saya hormati segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri. Ustaz Wahidin datang jauh-jauh dari Jakarta, tapi lebih jauh dari saya Surabaya. Dari sini Jakarta hanya 4 jam. Surabaya sini 6 jam setengah. Para tokoh masyarakat, segenap panitia, segenap pengurus NU beserta banom-banomnya, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Di sini tadi saya mohon maaf kepada para habaib, tidak pantas saya ceramah, ada beliau-beliau para habaib. Tapi mudah-mudahan bisa menyampaikan lisan beliau, mewakili lisan para habaib, mewakili lisan para kiai, terutama keluarga besar almarhum al-maghfurlah
Ki Haji Barmawi. Sebetulnya yang ceramah ini Ki Haji Barmawi. Rasulullah telah menyampaikan kafa bil mauti idzatan. Cukup kematian itu sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi peringatan. Beliau meninggal dunia, beliau membawa bekal yang cukup untuk ke alam barzakh. Pertanyaannya, kita yang masih hidup sudah cukup apa enggak bekalnya? Belum. Mudah-mudahan haul ini menambah bekal kita untuk alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita perjalanan di dunia, sahabat Abu Darda itu mengingatkan sahabat-sahabat Nabi yang lain, padahal sahabat Nabi itu jelas masuk surga. Pas para sahabat Nabi itu jelas insya Allah mereka melihat Nabi, memandang Nabi sehari berkali-kali. Memandang Nabi satu kali saja masuk surga. Man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihat aku satu kali saja masuk surga, katanya Nabi. Ini sahabat berkali-kali dalam satu hari. Tapi sahabat Abu Darda tetap mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabat Nabi, kalian dalam perjalanan di dunia pasti bawa bekal. Yang kalian pikir bekal itu cukup selama perjalanan dan sampai tujuan. Padahal kalian tahu jaraknya, kalian tahu tujuannya. Nah, bagaimana dengan alam barzakh? Yang kita tidak tahu jaraknya, katanya beliau. Berapa lama di alam barzakh? Nabi Allah Nuh alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim umurnya 950 tahun. Panjang. Tapi dikubur jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Jaraknya kita nggak tahu, dan apa yang kita hadapi di alam kubur kita pun nggak tahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, mantunya Nabi, disebut Madinatul Alim, bahkan satu-satunya sahabat yang mendapatkan julukan tambahan karramallahu wajhah. Setiap malam beliau bermunajat kepada Allah sambil memegang jenggotnya. Ahin, ahin, min tulis safar, wa wahsyatit tariq, wa qillatiz zad. Sungguh sayang, nanti perjalanan yang akan aku tempuh di kubur sangat panjang, sedangkan jalannya aku nggak tahu, sangat liar. Sedangkan bekalku hanya sedikit, ngaku bekalnya sedikit. Nah, bagaimana dengan kita hadirin hadirat? Maka Rasulullah menyampaikan, orang yang pintar, atadruna manil kayyis? Rasulullah tanya sama para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang pintar, orang yang cerdas? Enggak ada jawaban dari para sahabat, maka Rasulullah menyampaikan, al-kayyis aktsarukum lil mauti dzikra wa hasinukum lahu isti'dada. Orang yang pintar, orang yang cerdas, itu adalah orang yang selalu ingat mati, dirinya akan mati. Gak ada yang tahu ajalnya, hadirin hadirat. Gak ada yang tahu ajalnya. Ada orang lagi bawa bola, mati. Ada orang lagi nyampaikan berita, presenter, mati. Ada yang ceramah, mati. Tapi bukan saya, insya Allah. Tidak tahu ajal kapan. Nggak dapat kita WA dari malaikat Israel. Nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nggak muda, nggak tua, nggak sakit, nggak sehat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka yang mempersiapkan kematiannya disebut orang yang pintar oleh Nabi. Kenapa? Kehidupan kita di alam kubur dan setelah alam kubur, yaitu akhirat, ditentukan ketika kita masih hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menyampaikan dalam syairnya, wa maddaru lil mar'i ba'da mauti yaskunuha
إلا التي قبل الموت بانيها إن بناها بخير طاب مسكنها إن بناها بشر خاب بانيها. Tidaklah kubur kecuali kubur tersebut adalah tempat yang dibangun oleh kita selama kita masih hidup. Kalau kita bangun dengan kebaikan, kita bangun dengan amal yang saleh, kita bangun dengan menjauhi kemaksiatan, taba maskanuha, sangat indah, sangat nikmat, jauh lebih nikmat dari semua kenikmatan dunia terkumpul jadi satu. Jauh lebih nikmat dari hubungan suami istri, itu nikmat kubur. Walakin kata Sayyidina Ali, kalau dibangun dengan bisyarrin, dengan hal yang enggak benar, dibangun dengan tidak taat, dibangun dengan fitnah, na'udzubillahi min dzalik, khaba baniha, sungguh celaka, akan menyesal di alam kubur ketika dia membangun kuburannya dengan hal-hal yang enggak baik, dengan hal-hal yang enggak benar. Kita contoh beliau ya, almarhum al-maghfur lah. Haul ini diadakan agar kita bisa mencontoh yang dihauli. Bagaimana telah disampaikan manaqib beliau. Beliau ini betul-betul menjalankan amanah dari Nabi Muhammad SAW. Betul-betul menjalankan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Rasulullah menyampaikan, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kalau anak manusia itu mati, amalnya terputus, enggak bisa beramal lagi. Kita dikubur enggak bisa salat, dikubur enggak bisa puasa. Amal itu masih hidup di dunia, illa min thalath. Kecuali 3 amal yang kita lakukan ketika masih hidup, maka ketika kita meninggal dunia, amalan-amalan tersebut tetap kirim pahala kepada kita. Yang pertama disebut sedaqatin jariyatin, sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Jadi selama tempat itu dipakai, masjid dipakai, pondok dipakai, musalla dipakai, majelis dipakai, dan lain-lainnya, amal jariah. Kita nyumbang sejadah untuk masjid, kita nyumbang sesuatu untuk masjid, selama masih dipakai, untuk pondok pesantren apalagi. Meskipun kita sudah meninggal dunia, tetap dapat kiriman pahalanya. Inilah dunia yang membuat kita bahagia di kubur. Sementara dunia yang lain, na'udzubillah, kadang-kadang membuat orang celaka di kubur. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang pelit ketika masih hidup di dunia. Ada masjid, pondok, musalla, pengajian, hal-hal yang bersifat jariah yang selalu berkesinambungan. Jangan sampai kita pelit mengeluarkan harta. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, orang yang meninggal dunia baru saat masuk kubur, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Kenapa kok sedekah? Yang pertama dikatakan oleh para ahli tafsir, orang ini pernah sedekah, maka ketika meninggal dunia pahala yang diperlihatkan pertama kali adalah pahala sedekah. Melihat pahala sedekah yang luar biasa, kepingin hidup lagi agar bisa sedekah. Sudah mati nggak bisa hidup lagi. Kita yang masih hidup ini, makanya jangan sampai pelit untuk mengeluarkan sedekah. Ada acara seperti ini, sedekah. Ada yang minta sedekah. Ada orang tua jualan koran di perempatan jalan, beli dengan niat sedekah dan lain sebagainya. Sedekah itu luas. Kalau nggak punya duit, baru sedekahnya pakai senyum. Itu kalau sudah nggak punya duit. Karena sahabat-sahabat Nabi yang miskin datang ke Nabi Muhammad, "Dzahaba ahlud duthur bil ujur."
Ya Rasulullah, orang kaya ini pahalanya banyak ya Rasulullah. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, jihad juga seperti kami, tapi kami nggak bisa menandingi amal mereka yaitu sedekah. Rasulullah menyampaikan beberapa termasuk tabassumuka li akhikal muslim sedekah. Kamu senyum sama saudaramu sesama muslim, maka kamu juga mendapatkan pahala sedekah. Laki sama laki, perempuan sama laki, sama perempuan. Nggih. Jangan laki sama perempuan, bahaya. Katanya orang Jawa, gak bahaya. Apalagi senyum sama istri orang, gak boleh Pak ya. Laki senyum sama laki, perempuan senyum sama perempuan. Dapat pahala sedekah. Sampai seperti itu Rasulullah menganjurkan kita sedekah, berbuat baik kepada orang, menjauhkan gangguan dari jalan. Jangan sampai mengganggu orang, apalagi sampai memfitnah orang. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi enggak tanggung-tanggung yang difitnah. Ini luar binasa ini ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama sedekah jariyah. Kita lihat bagaimana Kiai Barmawi sedekahnya. Luar biasa. Yang mana beliau sudah meninggal dunia berapa tahun? 43 tahun. Tapi beliau masih menikmati pahala sedekah. Ini orang pintar namanya ini. Coba kita hitung-hitungan Pak. Kita punya duit 100.000. Kita punya duit 100.000. Kita ke warteg. Di Tegal ada warteg ya? Banyak ya? Nah saya pikir kayak empek-empek. Kalau di Palembang nggak ada empek-empek Palembang. Tulisannya empek-empek aja. Tapi kalau di Tegal warteg ya namanya warteg juga ya sama. 100.000 kita bawa ke warteg. Oh kita makan dari pagi sampai siang misalnya. Kita nikmati 4 jam. 100.000 kita nikmati 4 jam. Makannya pelan-pelan. Pesen ini dan pesen itu. Pokoknya sampai 100.000. Kita hanya nikmati 100.000 itu 4 jam saja. Tapi kalau 100.000 kita sedekahkan di jalan Allah, kita sumbangkan acara haul Kiai Barmawi, jangan nunggu proposal. Datang, Ustaz, saya hanya bisa nyumbang 100.000. 100.000 kita nikmati sampai kubur, sampai hari kiamat. Jauh lebih lama. Bahkan 100.000 itu kalau dari harta yang halal dan kita sedekahkan ikhlas karena Allah, dipelihara oleh Allah sehingga kita lihat pahalanya sebesar gunung. Kita akan tanya, ya Allah ini pahala amal saya yang mana ya Allah? Salat pas-pasan, subuh kadang-kadang jam 6 pagi. Ada yang gitu? Banyak. Nggak beda sama Surabaya ternyata. Puasa juga hanya bulan Ramadan, malah menantikan ru'yatul hilal supaya hanya 29 hari. Haji yang enggak haji, waiting listnya terlalu lama. Zakatnya ya pas-pasan 2,8 kilo. Ini amal saya yang mana ya Allah? Diingatkan oleh Allah. Kamu pernah sedekah ketika haul, kamu pernah sedekah ke masjid, kamu pernah sedekah kepada fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Orang yang sedekah di hari kiamat menyesal. Kenapa? Kenapa kok saya sedekah cuma sekali dan cuma sedikit? Yang sedekah menyesal, yang enggak sedekah stres. Opo aku dadi wong sing muwet tit. La ilaha illallah. Harta yang kita pelitkan itu akan jadi ular nanti, syuja'an aqra, yang akan melilit kita di kubur sampai hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Harta yang kita pelitkan, Pak, nggak ngantuk ya. Sampean punya harta banyak Pak, pelit. Ya nggak minta-minta, mudah-mudahan sampean panjang umur. Mati. Kira-kira ikut nggak duit sampean di kubur? Ikut nggak? Nggak ikut. Istri sampean masih cantik dilamar sama orang. Duit yang sampean pelitkan itu dinikmati oleh orang lain. Kira-kira di kubur gigi jari nggak? Gigi jari, malaikat bilang cucian deh lu. Susah-susah nyari duit, sampai nggak ada haul, sampai nggak sholat Jumat. La ilaha illallah.
Hartanya dinikmati orang lain karena dia pelit. Begitu juga ibu-ibu. Bu, Sayyidatina Khadijah sampai semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menikah dengan Nabi Muhammad umurnya 25 tahun. Masuk kamar dipeluk oleh Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah bilang kepada Nabi Muhammad, "Arju an takuna nabiyan hadhil ummah, famali maluka wa ana abduka." Aku mengharap engkaulah Nabi umat ini, umat akhir zaman, maka hartaku adalah hartamu. Sayyidatina Khadijah konglomerat, hartanya sangat banyak. Dan aku adalah budakmu. Semua hartanya disedekahkan di jalan Allah, diinfakkan untuk membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak punya kalung, enggak punya emas sama sekali Sayyidatina Khadijah. Bu, jenengan punya kalung bahkan banyak, total 1 kilo misalnya, nggak mau diinfakkan di jalan Allah, ya nggak minta, mudah-mudahan jenengan panjang umur, amin, supaya bisa menginfakkan perhiasan di jalan Allah seperti Sayyidatina Khadijah. Tapi tiba-tiba mati. Kalau laki-laki nggak ada iddah. Emas yang Anda sayang-sayang, Bu, dipakai sama istri yang baru. Dipakai ngelamar istri yang baru. Sampean dikubur, gigi jari, malaikat bilang cucian. Coba kalau disedekahkan di jalan Allah, betapa bahagia kita di alam kubur. As-sadaqatu nur. Sedekah akan menjadi cahaya bagi kita di alam kubur, menerangi kita, menemani kita di alam kubur. Ini yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak menebarkan kebencian. Itu bukan ilmu yang manfaat namanya. Ilmu yang mudarat namanya. Ilmu yang mengandung bahaya namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ini zamannya ini sudah zaman fitnah. Ya Allah, apa sih yang dicari sama orang yang fitnah tersebut? Apa sih? Ya Allah, kita nyari di dunia harta yang banyak, kalau mati ikut nggak Pak? Nggak ikut. Bisa nggak disogok malaikat Munkar Nakir atau malaikat Israel? Saya sogok kamu, jangan cabut nyawa saya sekarang. Nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Karena pendapat Habib Ali Jufri kepada orang tersebut seperti orang yang sedang bajunya itu terbakar api. Bagaimana sikap kita? Apakah disalahkan orang tersebut yang bajunya terbakar api atau kita selamatkan? Kita berdoa agar kita bisa menyelamatkan orang tersebut. Karena termasuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang bermanfaat, Pak, enggak mesti jadi kiai. Kita punya ilmu, apa yang kita punya ilmu atau kita ketahui dari ilmu. Makanya hadir majelis ilmu. Tadi pagi saya hadir majelisnya Habib Bagir. Masya Allah. Setiap hari Ahad pagi ada majelisnya Habib Mahdi Al-Hiyid, ada majelisnya Habib Saleh, ada majelis, Masya Allah, banyak majelis di sini. Masya Allah, ya. Luar binasa ya. Hadir majelis ilmu, sehingga dari majelis ilmu kita dapat ilmu. Oh tadi Habib tadi menyampaikan bahwasanya bangun tidur baca doa bangun tidur, ajarkan kepada anak-anak. Ayo nak, bangun tidur. Kita bangunkan anak jam berapa, Pak? Pak, woi, turun. Kita bangunkan anak jam berapa, Pak? Jam 7. Bapak udah ke Surabaya ya. Kita bangunkan anak jam 4:30 lah misalnya ya. Ayo nak, bangun nak. Begitu bangun, doa bangun tidur nak. Ini ilmu yang bermanfaat. Kalau kita meninggal dunia, anak itu baca doa bangun tidur, kita juga dapat pahalanya. Sekarang sering kita lihat bagaimana anak-anak mulutnya bukannya zikir, bukannya sholawat, mencaci maki.
Maka kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak, ayo nak, mulut nak dijaga nak. Jangan ada yang keluar dari mulut kecuali bernilai pahala. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah yang sudah jelas-jelas masuk surga dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat ayat ini turun pujian Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tiap keluar rumah naruh 3 batu dalam mulutnya. Kalau ada yang tanya dikeluarkan, dijawab, kemudian dimasukkan lagi. Ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau setiap keluar rumah masukkan 3 batu dalam mulutmu? Iya, saya berharap mulut saya tidak mengeluarkan kata-kata yang saya sesali kelak di hari kiamat. Jelas masuk surga masih jaga mulutnya. Ya Allah, padahal beliau Sayyidina Abu Bakar mengatakan la alu Muhammad ahabbu ilayya min ali. Keluarga Nabi Muhammad lebih saya cintai daripada keluargaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beginilah seorang bersikap ketika masih hidup di dunia, selalu menyenangkan, menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga sekarang banyak orang atau banyak anak makan minum berdiri. Kita sebagai orang tua kita ingatkan, ayo nak, makan minum itu duduk, makan minum pakai tangan kanan. Ini ilmu itu. Kalau dipraktekkan oleh anak kita, dapat pahala anak kita meskipun kita sudah meninggal dunia, maka kita juga dapat pahalanya. Apalagi menganjurkan anak sholat berjamaah, apalagi nitipkan anak ke pondok pesantren. Tempat yang paling aman, katanya Al-Imam An-Nawawi, al-ma'hadu hisnu hasinin wa kharijuhu mahallu syayatin. Pondok itu adalah benteng yang kokoh yang menjaga dari segala macam yang tidak baik. Sedangkan di luar pondok tempatnya setan, orang mudah maksiat di luar pondok. Tapi jangan milih pondok yang madhabnya Soekarno, jangan. Pilih pondok yang benar, yang jelas sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat. Enggak mesti harus kita menjadi seorang ustaz. Ilmu apapun yang kita dapatkan, kita tularkan kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada kerabat, kepada sanak. Ilmu yang sedikit. Kita ingat dulu di dalam kitab diceritakan ada seorang buta. Buta ini, orang buta ini datang ke majelis dituntun sama anaknya perempuan. Kalau sudah dapat satu ilmu pulang, dipraktekkan ilmu tersebut dan diajarkan kepada keluarganya. Suatu saat orang buta ini dalam perjalanan ke majelis mau buang air kecil. Bilang sama anaknya perempuan, nak, saya mau buang air kecil. Sebentar Pak, ini Bapak berdiri di tanah yang keras. Saya lembutkan dulu tanah ini Pak, supaya air seninya Bapak tidak muncrat kembali kepada Bapak. Oh ya, sudah disiapkan, sudah Pak, siap. Ditinggal sama anak perempuannya, dikasih batu istinja dan lain sebagainya. Udah selesai buang air kecil, Bapak ini bilang, ayo sudah nggak usah ke majelis, pulang. Loh Pak, kok pulang? Saya sudah dapat ilmu. Saya sudah dapat ilmu, cukup ini. Ilmu ini perlu dipraktekkan. Subhanallah. Apalagi tadi dapat ilmu tentang sedekah, ajari anak supaya anak itu nggak pelit sedekah. Apalagi matahari ini terbit, insya Allah tiap hari juga di sini. Ya. Di Surabaya tiap hari. Matahari terbit di Surabaya itu tiap hari. Di sini juga tiap hari insya Allah. Oh masya Allah, alhamdulillah, sama ya berarti ya. Dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan, ma tala'ati syams illa wa ala jambayha malakan. Yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Tidak terbit matahari di sini tiap hari sama ya. Enggak seminggu sekali ya. Oh enggak. Tidak terbit matahari kecuali di dua sisinya ada dua malaikat. Salah satu malaikat berdoa, ya Allah berikanlah ganti orang yang infak sedekah di jalanmu pada hari ini. Didoakan sama malaikat.
Makanya orang sedekah itu kaya. Jangan nunggu kaya, karena kalau sudah nunggu kaya, Anda akan pelit. Nggak akan sedekah. Tapi sedekahlah, Anda akan kaya. Kenapa? Didoakan sama malaikat. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak sedekah di jalanmu pada hari ini. Sedangkan malaikat yang kedua doanya menakutkan. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang enggak mau infak sedekah di jalanmu pada hari ini. Binasa bukannya pas hilang begitu hartanya. Hartanya bisa-bisa membuat dia malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan membuat dia taat kepada Allah, bukan membuat dekat dengan Allah, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Sayyidina Musa alaihissalam ada satu anak muda. Ya Nabi Allah, malam-malam datang. Saya besok mengundang Anda untuk hadir ke akad nikah saya. Siap hadir. Keluar anak muda ini, masuk malaikat Israel. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam ya Israel. Ya Nabi Allah, kesian anak muda tadi itu. Saya diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya malam ini. Mati dalam keadaan jomblo. Ya. Mati dalam keadaan jomblo. Nabi Allah Musa ingin mengingatkan, tapi tidak bisa, itu adab kepada Allah. Besok paginya tetap datang, tujuannya takziah. Ternyata masih hidup. Loh, kaget Nabi Musa. Apa Jibril kemana alamat palsu ayu. Iya. Atau malaikat Israel salah alamat. Atau malaikat Israel bohong. 10 tahun kemudian masih hidup ini anak muda, punya anak. Malaikat Israel datang lagi. Oh, Nabi Musa ini memang nabi yang agak keras. Israel, kamu malaikat kok bujuan kalau bahasa Surabaya. Kok suka bohong? Gak bisa malaikat bohong, wahai Nabi Allah, gak bisa. Malaikat itu gak bisa maksiat, maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Para nabi saja memiliki sifat seperti malaikat. Ismatuhum kasa iril malaika wajibatun wa fadalul. Mereka para nabi maksum, terjaga dari perbuatan dosa seperti para malaikat. Gak bisa malaikat bohong, gak bisa malaikat maksiat. 10 tahun lalu diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oh iya, anak muda itu wahai Nabi Allah, masuk ke rumahnya, saya siap-siap mau mencabut nyawanya. Dia keluar lagi dari rumahnya, mensodakohkan separuh hartanya di jalan Allah. Melihat perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah mengatakan kepadaku, tinggalkan dia, jangan kau cabut nyawanya. Padahal sudah qada, sudah qadar, sudah di tangan malaikat. Tapi jangan lupa ada yang namanya iradah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba anak muda tadi pelit, besoknya mau kawin, ini perlu biaya besar, betul. Kok malah sedekah separuh hartanya? Coba dia pelit, mati dalam keadaan jomblo. Syirarukum uzzabukum wa syarru mautikum uzzabukum. Katanya Nabi, orang yang paling jelek di antara kamu adalah para jomblo. Kenapa? Gak laku-laku, elek, masih yang ganteng, gak laku-laku. Makanya ojo milih-milih, ojo ngerosok ganteng. Ya. Dapat jodoh, kawin. Dapat jodoh lagi. Dan kalau itu mati dalam keadaan jomblo, itu mayat yang paling buruk, katanya Nabi Muhammad SAW. Masalah kembali ke masalah sedekah lagi, karena sedekah bisa memperpanjang umur. Subhanallah. Orang yang pelit cepat mati. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Oh iya, masalah sedekah tadi. Sedekah tiap hari. Kalau bisa kita sedekah tiap hari meskipun cuma 1.000. Bu, Ibu ini Menteri Keuangan, ya Bu. Karena memang suami itu singkatan. Su, S, semua. U, uang. A adalah M, milik. Sama Bu, penceramah yang buka amplopnya ya istri Bu, sama. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu Menteri Keuangan tahu, bisa belanja itu bisa dikurangi. Bawang 10, belanja 7.
Lombok belanja agak dikurangi dan lain sebagainya hingga bisa tersisa 1.000 tiap hari. Titip kepada suaminya atau kalau di jalan ketemu masjid atau musola atau yang minta-minta kasih sedekah supaya dapat doanya malaikat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya selamat dari doanya malaikat yang kedua supaya hartanya enggak binasa. Supaya hartanya barokah. Kalau enggak ketemu bilang ya Allah ini sedekah saya hari ini ya Allah. Titip taruh di bawah sarung. 7 hari tidak ketemu sarana untuk sedekah, titip kepada suami untuk sholat Jumat. Mas, ini sedekah kita selama 7 hari, 7.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah Jumat depan celengan Jumat tidak bunyi kelinting lagi insya Allah. Karena 7.000 nggak kelinting lagi insya Allah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tua. Anak soleh yang membahagiakan orang tua ketika orang tua sudah di alam kubur. Yang kita harapkan adalah kiriman pahala dari anak kita kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya kita ajarkan anak ini. Kita habis sholat Pak, Bu, kalau memang berjamaah di rumah, kita kirim Al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia gak apa-apa, bahasa Tegal. Buat nopo-nopo, ya. Ya Allah, saya nggak bisa bahasa Tegal ya. Boso Jawa Surabaya wae nggih. Ya Allah, aku kirim Fatihah ya Allah. Kangge bapakku jenenge Tukiman bin Tukimin, kangge ibuku jenenge Markona, wis gak ono Markona wis. Markona binti nggih Katimin nggih. Mboten napa-napa. Wa ila hadratin Nabi, diakhiri wa ila hadratin Nabi. Agar kita ada sedikit saja membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Ngirim Fatihah kepada beliau. Setiap habis sholat, anak kita mendengarkan itu, oh begini. Anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Secara tidak langsung kita mengajarkan anak menjadi anak yang saleh, salihah. Kita ajak ziarah kubur. Makanya di dalam suatu hadis Nabi Muhammad mengatakan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kamu itu berbakti sama orang tuamu, maka niscaya anakmu mau nggak mau akan berbakti kepada dirimu. Di zamannya Nabi saja, jangankan zaman kita. Zamannya Nabi ada seorang anak mengadu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bapakku ini minta duit terus sama aku ya Rasulullah. Maksudnya agar Rasulullah melarang si bapak ini. Kamu jangan minta duit tok sama anakmu. Oke, panggil bapakmu ke sini. Subhanallah, bapaknya datang membawakan qasidah yang luar biasa yang menyentuh hati Nabi Muhammad SAW. Yaitu, wahai anak, kamu ini saya bimbing dari kecil. Saya harapkan besarmu. Saya senang kalau kamu buang air. Saya senang kalau kamu sehat. Saya nggak apa-apa bangun malam demi kamu dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada sang anak, anta wa maluka li abik. Kamu dan semua hartamu punya bapakmu. Kalau nggak ada bapak nggak ada kita, betul? Betul. Sudah nggak ada seperti Nabi Allah Isa lagi, nggak ada, sudah cukup Nabi Isa aja. Ya. Kalau ada anak lahir tanpa bapak berarti ada kecelakaan. La ilaha illallah. Nah, kalau nggak ada bapak nggak ada kita, maka kita juga katanya Rasulullah. Kalau mau dijual sama bapak kita di pasar itu haknya bapak kita, apalagi harta kita. Juga ada yang ibu seorang sahabat namanya Alqamah ketika sekarat nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa. Datang Nabi, beliau yang mentalkin, membisikkan kalimat la ilaha illallah sampai 3 kali, tetap nggak bisa. Tertahan lisan Alqamah. Maka Rasulullah tahu sebab, tanya alahu abun am umun, apakah masih punya bapak atau punya ibu? Ada ibunya Rasulullah. Singkat cerita datang, aslinya nggak mau, kemudian datang. Wahai ibu Alqamah, bagaimana Alqamah? Oh, Alqamah luar biasa. Salat 5 waktu makmum kepada antum ya Rasulullah. Jihad sama antum, sodakohnya juga luar biasa. Saya nggak tanya ibadahnya Alqamah. Saya tanya hubunganmu dengan Alqamah. Saya murka kepada Alqamah ya Rasulullah, karena Alqamah lebih mengutamakan istrinya daripada aku.
Meskipun istri kita ini cantik, seperti Kak Ono nek koyo bidadari Kak Ono, ya. Bidadari itu glowing dari atas sampai orang sekarang glowing mukanya, tangannya celeng katanya orang Madura ya. Yang diperhatikan cuma mukanya saja orang sekarang. Nah, maafkan wahai ibu, nggak bisa, sudah terlanjur sakit hati ya Rasulullah. Kalau hidup zaman sekarang ibunya Alqamah bakal mengatakan sakitnya tuh, sudah terlanjur sakit hati ya Rasulullah. Maka Rasulullah berpolitik. Nah, kalau sudah tahun politik banyak orang bilang Nabi itu berpolitik. Iya betul, Nabi berpolitik. Tapi politiknya Nabi mendekatkan orang kepada Allah. Ada politik seperti ini sekarang. Nggak ono belas, nggak ono. Nabi berpolitik mengumpulkan kayu bakar. Ibunya Alqamah melihat kayu bakar tertumpuk banyak. Buat apa kayu bakar ya Rasulullah? Daripada putramu Alqamah dibakar di neraka, lebih baik saya bakar di dunia. Enggak mungkin Nabi membakar orang, karena Nabi mengeluarkan hadis la yaqtulu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan membakar kecuali yang menciptakan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, thamratu fuadi satuhraku amamu aini. Muncul kasih sayang ibu. Karena kasih sayang ibu sepanjang masa, nggak ada habisnya. Kalau kasih sayang anak sepanjang jalan, ada ujungnya. Bahkan kadang-kadang kalau jalan ada rusak-rusaknya. Itu kasih sayang anak kepada ibu. Qad samahtuhu ya Rasulullah. Aku sudah memaafkannya ya Rasulullah. Bilal, Sayyidina Bilal masuk kamar keluar lagi. Sahabatmu Alqamah ya Rasulullah sudah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, lesannya lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di kubur Alqamah Rasulullah mengatakan, ala la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ala man faddala zawjatahu ala ummih. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh semua manusia kelak di hari kiamat orang yang mengutamakan istrinya daripada ibu. Kita ini kalau masih punya orang tua, Pak, tetap wajib bakti sama orang tua. Istri kalau menghalang-halangi kita, pecat, cari yang lain. Indonesia 1:8, ya. Nabi Allah Ibrahim itu pernah datang kepada rumah putranya Nabi Allah Ismail. Karena Nabi Allah Ismail beliau ada di Mekah, Nabi Allah Ibrahim ada di Palestina. Datang, nggak ada Nabi Allah Ismail. Ketemu istrinya, maka ditanya, bagaimana hubunganmu dengan Ismail? Aduh, Ismail ini, dia ini nggak kerja, tak wakal toh, hidup kurang. Wah, pokoknya mengeluh, suka ngeluh, curhat kalau bahasa sekarang. Betul. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, tidak tahu kalau ini mertuanya, mengatakan kepada istri Nabi Allah Ismail, sampaikan salamku kepada Ismail, bilang, ghayyir atabata baitik. Ghayyir atabata baitik. Oke. Nabi Allah Ibrahim pulang, Nabi Allah Ismail datang, ada tamu nggak tadi? Ada, orangnya seperti ini. Abahku dalam hatinya, abahku Ibrahim. Ada pesan apa enggak? Ghayyir atabata baitik. Rubah tiang rumahmu. Istri itu tiang rumah. Kamu itu tiang rumahku katanya. Berarti kamu ini tadi curhat macam-macam kepada bapakku. Itu bapakku tadi Nabi Allah Ibrahim. Tak pecat kok. Nah, pensiun. Cari yang lain. Setelah menikah, kembali kejadian yang sama. Nabi Allah Ibrahim datang, Nabi Allah Ismail lagi keluar. Ditanya, bagaimana hubunganmu dengan Ismail? Bagaimana rumah tangga kalian? Oh, Nabi Allah Ismail luar biasa. Suami yang perhatian, suami yang akhlak. Oh, dipuji. Malah luar biasa, inilah seharusnya para istri. Bu, puji suaminya. Oh, nggak ada seperti suami saya di dunia ini. Memang siji. Daono tunggale istilahnya. Memang seperti itu, ya. Puji. Suami itu kalau dengar, oh tambah cinta kepada Anda, Bu. Ya, Bu. Waduh, bojoku rek. Ternyata Masya Allah, rek. Wah, luar biasa, rek. Nah, pesan Nabi Allah Ismail, amsik atabata baiti.
Sampaikan kepada Ismail, pesanku, sampaikan amsik atabat baiti, engkaulah atabat baiti. Maka aku disuruh pertahankan engkau oleh ayahku Ibrahim. Ini kehidupan rumah tangga seperti itu. Nah, kita sudah seharusnya mencetak anak kita menjadi anak yang soleh. Karena Rasulullah menyampaikan semua anak lahir itu suci. Orang tua yang membentuknya. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan, sudah ada sinyal ini. Nabi Muhammad menyampaikan, orang tua itu bisa membentuk putranya jadi Yahudi, jadi Nasara, jadi Majusi. Sampai seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ini. Muslim tapi pemikirannya Yahudi. Sampai berani memfitnah salah satu tokoh besar, dibilang DNA-nya DNA. Aduh. Kalau katanya orang Surabaya, lu, kak bahaya dah. La ilaha illallah. Kita yang membentuk anak Pak. Coba lihat orang-orang yang besar itu karena bentukan orang tuanya. Oleh karena itu, hikmah daripada Nabi Muhammad, ayahanda dan ibunya meninggal ketika beliau masih kecil, agar menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad berasal dari Nabi Muhammad, bukan dari luar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulianya luar biasa. Kemuliaannya bukan karena sesuatu yang lain, karena memang dari diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sekali lagi, kita kalau punya anak Pak, Bu, lebih dari satu, yang satu silahkan sekolahkan, kuliahkan, sampai menjadi profesor, doktor, sultan insya Allah. Tambahi profesornya. Silahkan. Tapi sisanya masukkan ke pondok pesantren. Kita akan bahagia kalau punya anak yang mengerti ilmu agama. Karena itu ketika kita masih hidup di dunia akan menyenangkan kita, menggembirakan kita, bangga kita. Masukkan anak ke pondok, jangan takut masalah rezeki. Setiap anak lahir itu sudah ada rezekinya. Sebelum lahir sudah ditulis rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Bahkan kalau kita masih hidup ini Pak, kadang-kadang ada orang mengeluh, kenapa saya masih hidup masih miskin, nggak ada rezeki. Masih hidup berarti ada rezeki. Kalau sudah nggak ada rezekinya, mati Anda. Orang kalau sudah nggak ada rezekinya di dunia, mati katanya Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah mengeluh masalah rezeki. Ada rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau penuntut ilmu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang musuh-musuh Islam mereka lah yang menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita yang nggak benar agar kita ragu memasukkan anak ke pondok pesantren. Nanti makan apa di pondok? Makan nasi tetap. Nggak ada anak pondok makan sandal, nggak ada. Keluar pondok mau jadi apa? Tetap jadi manusia. Nggak ada keluar pondok jadi sapi, nggak ada. Tetap bisa makan. Bahkan Masya Allah, orang yang alumni pondok pesantren menjadi orang yang bermanfaat, bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak tetangga, bisa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak tetangga, menjadi orang yang bermanfaat sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tiru beliau, Kiai Haji Barmawi, yang mana beliau adalah disebut sebagai orang yang sukses hidup di dunia. Ini sukses ini. Sudah meninggal dunia masih bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Kira-kira orang yang hidup mau mengumpulkan orang sebanyak ini? Oh, kita ada pertemuan alumni 10 orang aja bingung kita. Mau ngasih makan 10 orang. Apalagi yang hadir Masya Allah lebih dari 1000 ini insya Allah. Beliau sudah meninggal dunia selama 43 tahun. Masih dikenang. Berarti adalah orang yang sukses ketika hidup di dunia. Berhasil. Sehingga meskipun sudah meninggal dunia tidak dilupakan. Tetap dikenang. Menjadi contoh bagi kita yang masih hidup. Semoga dengan berkat acara di siang hari ini kita dan orang-orang kita cintai semua dosanya diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatannya dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan Allah. Semoga kita dan orang yang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta, taat, benci
benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ki Haji Barmawi, terutama segenap donatur yang menyumbang acara pada siang hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dijauhkan dari segala macam fitnah zaman, dijauhkan dari segala macam keburukan zaman dan keburukan orang-orang di zaman ini, didekatkan oleh Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada keturunan Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad, kepada para kiai, para ulama, para asatid, pewaris Nabi Muhammad, kepada kebaikan dan orang-orang baik, kepada ahli surga dan amalan-amalan ahli surga. Semoga kita dan orang-orang kita cintai dijauhkan oleh Allah dari tipu daya jin, syaitan, manusia, Yahudi dan Nasara, dijauhkan oleh Allah dari kemaksiatan dan ahli maksiat, dijauhkan oleh Allah dari ahli neraka dan amalan-amalan ahli neraka. Kita mohon kepada Allah agar kita dan semua orang yang kita cintai dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا يا الله، واكرم الأرواح منا يا رب بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.